Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang biosintesis asam amino dan nukleotida. Yang pertama itu ada metabolisme nitrogen. Poin yang pertama, senyawa N kebanyakan terikat dalam asam amino dan nukleotida. Poin kedua, biosintesis asam amino dan nukleotida saling terkait. Poin ketiga, kebanyakan penyakit genetik pada manusia dan binatang telah dirunut dari absennya satu atau lebih enzim pada metabolisme asam amino dan nukleotida. Poin keempat, banyak obat untuk berbagai penyakit infeksi termasuk kanker dan kemoterapi merupakan inhibitor enzim-enzim pada metabolisme di atas. Asam amino untuk protein dan nukleotida untuk asam nukleat harus dalam nisbah yang tepat. Asam amino dan nukleotida adalah bermuatan sehingga kadarnya harus diatur untuk menjaga keseimbangan elektrokimia. Nah, untuk proses dari pertukarannya bisa dilihat dari gambar berikut. Berikutnya ialah siklus nitrogen. N2 sangat stabil. Ikatan 930 kJ per mol. Ada di udara kadar 80%. Sedikit spesies mampu mengubah N2 menjadi bentuk yang bermanfaat bagi organisme hidup. Tahap pertama siklus N adalah fiksasi atau reduksi N2 menjadi amonia NH3 atau NH4+ oleh bakteri pemfiksasi nitrogen. Bakteri tanah mengoksidasi amonia menjadi nitrit, akhirnya nitrat. Tanaman atau bakteri menyerap amonia dari reduksi nitrat menggunakan nitrat reduktase dan menggabungkannya ke asam amino. Denitrifikasi mengubah nitrat menjadi N2 pada kondisi anaerob. Anamox, singkatan dari anaerobic ammonia oxidation. Proses pengubahan amonia atau nitrat menjadi N2 pada bakteri. Berikutnya, adapun gambaran dari siklus nitrogen dapat dilihat dari gambar berikut. Berikutnya ialah reaksi Anamox. Dapat dilihat dari gambar berikut. Dari gambar dapat dijelaskan bahwa NH3 dan NH4OH diubah menjadi hidrazin dan H2O oleh hidrazin hidrolase, dan hidrazin dioksidasi oleh enzim pengoksidasi hidrazin menghasilkan N2 dan proton. Proton menghasilkan gradien proton untuk sintesis ATP. Berikutnya fiksasi nitrogen. Reaksi keseluruhan N2 plus 10H plus 16 ATP plus 8E menjadi 2NH4 plus 16 ADP plus 16 PI dan H2. Contoh bakteri pemfiksasi nitrogen adalah Azotobacter vinelblandil. Pada tanaman kacang-kacangan, simbolis bakteri pemfiksasian N2. Bakteroid menghasilkan kompleks nitrogenase yang mengubah N2 udara menjadi NH4+. Titik masuk amonia menjadi biomolekul. 1. Nitrogen reduksi dalam bentuk NH4+ diasimilasi dalam bentuk asam amino dan kemudian biomolekul yang mengandung nitrogen. 2. Titik masuk glutamat dan glutamin. 3. Glutamin sintase mengkatalisis reaksi glutamat dan amonium menjadi glutamin. 4. Glutamat sintase mengkatalisis reaksi glutamat dan kata ketoglutarat menjadi glutamat.